Keep more shit, okay? Oh. What the Your friends knows no one fucks with Mike. Okay, I got you. Kisah akan berfokus pada seorang pria paruh baya bernama Adam. Ia adalah mantan narapidana yang baru beberapa hari dinyatakan bebas bersyarat karena tak punya tempat tinggal, keluarga, ataupun sanak saudara. Adam pun mendatangi sahabatnya bernama, kita panggil saja Samsul, yang mengizinkannya tinggal di gudang untuk sementara waktu. Keesokannya Adam menemui petugas untuk membuat laporan atau semacam absen yang memang wajib dilakukan oleh seseorang yang bebas bersyarat, yang meskipun Adam belum terlibat masalah, tetapi si ibu polisi memperingatkan agar Adam jangan pernah terlibat masalah apapun, karena satu kali saja ada muncul pengaduan atau laporan perihal dirinya, Adam bisa langsung dijebloskan kembali ke penjara. You understand that? Are we done? If you're not locked up by then, you can come pick it up yourself. Selesai melapor, Adam pun pergi ke sebuah rumah kontrakan yang ternyata adalah tempat tinggal mantan istrinya, di mana kedatangan Adam ke sini bukan untuk sang mantan, tetapi lebih kepada ingin bertemu dengan putranya yang saat ini sudah remaja, namun setelah 13 tahun di penjara dan tidak memberi nafkah sama sekali, bahkan untuk sekedar membeli skincare sekalipun, sang mantan tak sudi melihat membenguk Adam dan langsung menyuruhnya untuk pergi menjauh. Karena tidak tahu seperti apa rupa putranya sekarang, Adam pun meminta bantuan Samsul untuk menunjukkan di mana tempat biasa putranya nongkrong. Yang setelah diiming-imingi dengan 3 buku Samsu, Samsul pun bersedia membawa Adam melihat putranya. Dan inilah Jimmy, putra Adam yang kini sudah pamuda alias remaja, di mana Adam yang ingin berada dekat dengan Jimmy pun memutuskan untuk ikut main basket bareng tanpa memberitahukan siapa ia sebenarnya. Dan ya, Jimmy pun didorong oleh tim lawan hingga tersungkur, di mana Adam langsung membantunya berdiri, bahkan memberikan bola kepada putranya agar bisa mencetak poin. Namun apa yang terjadi? Adam dengan cepat melerai keributan tersebut dan jelas lebih memihak kepada putranya, sehingga pihak lawan pun langsung membogem wajah Adam dan... Yo, chill man, it's not worth it. Adam bisa saja membalas perbuatan bocah ingusan barusan, tapi buat apalah gelut sama anak kemarin sore di depan putranya sendiri, apalagi jika resikonya masuk penjara lagi. Hal itu membuat Jimmy menjadi gergetan sendiri dan sempat menanyakan kenapa Adam hanya diam saja seperti orang yang lemah. Malamnya Adam mengikuti kelompok curhat khusus orang-orang yang punya masa lalu buruk. Disinilah akhirnya terungkap bahwa penyebab Adam di penjara adalah karena telah menghabisi nyawa seseorang, alias terlibat kasus pembunuhan yang berakhir dengan sebuah penyesalan luar biasa. Hidupnya hancur, rumah tangga berantakan, sanak saudara menjauh, dan yang paling menyakitkan adalah Adam tidak bisa menemani saat-saat indah bersama Jimmy, putra satu-satunya yang ia sayangi. Would anyone else like to share? Sejenak kita tinggalkan dulu Adam dan beralih pada seorang pemuda bernama Mike yang sedang membeli senjata dari seorang botak anggota gangster, di mana Mike yang masih baru di dunia jalanan pun sempat diganggu oleh si botak yang dengan sengaja menodongkan senjata bermaksud menakut-nakutinya. Real talk. Snub nose. We'll work of art. Ternyata Mike hanya sedang menjalankan tugas atas perintah dari pamannya yang bernama, kita panggil saja si paman, seorang pebisnis kecil-kecilan yang menjual berbagai macam barang ilegal termasuk obat-obatan. Dan tebak, siapa salah satu pelanggannya? Ya, itu adalah si Jimmy, putranya Adam, yang memang sering beli obat dari grupnya si paman ini. I appreciate it. Fuck. Mendengar Mike keponakannya sempat ditakut-takuti oleh si botak penjual bedil, si paman bersama asisten setia pun langsung membeli pelajaran kepada si botak agar jangan pernah mengganggu keponakannya lagi. Malamnya Mike dan si paman pun menemui seorang pemasok barang haram bernama, kita panggil saja si Madam, untuk membeli barang terlarang yang nantinya akan si paman jual kembali kepada seorang pengedar besar di kota ini. Jadi peran si paman ini itu semacam semacam perantara yang punya banyak koneksi, punya banyak kenalan orang-orang penting semua, yang memang dari transaksi jual beli itulah ia mengambil keuntungannya. A 1p and 3 ounces C, right? Yeah. Si Madam juga menawarkan barang baru yang sangat bagus, yaitu heroin murni yang jika dijual akan sangat-sangat menguntungkan sekali. Mike yang polos pun langsung mengatakan tertarik, namun tidak bagi si paman yang langsung menggertaknya, bahkan sampai mendagor meja dan mengatakan jika barang semacam itu terlalu beresiko tinggi dan ia tidak tertarik sama sekali.
Selesai dengan si madam, Paman dan Mike pun langsung menemui si bos pengedar untuk menjual barang yang ia beli tadi dari si madam, di mana si bos pengedar ini adalah tipe orang yang tidak untuk dibuat macam-macam karena ia sangat kejam sekali, yang hal itu bisa dilihat dari bagaimana ia melukai satu mata anak buahnya sendiri yang ketahuan nyalip uang setoran. Better pick fast before it's too late. Beralih ke karakter lain yang bernama Ellie, adik dari orang yang sudah Adam bunuh 13 tahun lalu. Ia dan ibunya baru mendengar kabar jika Adam sudah keluar dari penjara dan masih menyimpan sakit hati atas apa yang telah terjadi pada saudara kandungnya. Ellie bekerja sebagai seorang tukang bangunan yang sering datang terlambat, yang membuatnya harus dimarahi oleh atasan, di mana Ellie ternyata adalah sahabat dekat Mike. Bahkan mereka berdua memiliki band kecil-kecilan dan punya cita-cita untuk berkarir sebagai musisi, melakukan tur keliling kota-kota besar. Namun dengan keadaan mereka yang sekarang, cukup sulit untuk mewujudkannya. Dude, let's just play. Selesai menemui Mike, Ellie pun menemui kekasihnya yang bernama Lori untuk ngajak makan malam bersama, di mana mereka berdua ini adalah pasangan yang diketahui sering terlibat cekcok akibat dari beda pendapat hanya gara-gara masalah sepele, seperti contohnya membahas topik tentang siapa yang lebih terbaik antara Messi dan Ronaldo. Meski semua orang di dunia sepakat Ronaldo lah the real GOAT, namun tetap saja Lori tidak pernah mau mengerti dan memutuskan turun dari mobil hingga makan malam mereka pun jadi batal. Keesokan siangnya, Mike mendapat tugas dari si paman untuk membeli obat-obatan dari kelompok gangster, di mana Mike yang takut pergi sendiri pun mengajak Ellie bersamanya. Yang setibanya di lokasi, Mike langsung menggedor pintu dan... Who's asking? Did Left not call you? I'm f***ing with you. Di dalam, rupanya ada banyak anggota gangster yang sedang berkumpul. Mike pun mencoba terlihat tangguh dengan mengatakan bahwa ia akan bertindak brutal apabila mereka berani macam-macam. Di perjalanan, Mike pun curhat perihal pekerjaannya yang selalu dibayar kecil oleh sang paman, padahal resikonya sangat besar sekali. Ia pun terbesit sebuah rencana untuk mendapatkan uang sendiri dengan akan membeli heroin dari si madam dan menjualnya kepada si bos pengedar tanpa sepengetahuan pamannya. Agak nekat dan beresiko tinggi sih, tapi rencana itu akan ia tempuh demi bisa pindah keluar kota dan memulai hidup barunya sebagai seorang musisi. And you say that's gonna get you killed. Malamnya, Ellie terlihat menemui Lori kekasihnya yang ternyata ingin minta putus. Sebagai tipe cowok yang tidak pernah memaksakan perasaan orang lain, Ellie pun pasrah menerima keputusan tersebut. No, you don't. Kembali ke Adam yang sedang duduk di lokasi tempat biasa anaknya nongkrong, ia terlihat sedang menggambar pasangan sejoli yang sedang pacaran tepat saat Jimmy muncul dan tertarik dengan gambar tersebut. That's like really dope. You do that? Setelah berbincang sedikit tentang gambar-menggambar dan dunia seni rupa, Adam pun menyuruh Jimmy untuk meniru apa yang Adam gambar. Tanpa sepengetahuan Jimmy, gambar itu adalah gambar yang sering Jimmy buat waktu kecil, yang meskipun Jimmy belum mengetahui siapa Adam, tetapi momen ini sangat amat berharga dan sangat membahagiakan. Can I keep this? Sure. Di rumah, Jimmy terus memandangi gambar buatannya bersama Adam, di mana sang ibu langsung terkejut setelah menyadari jika gambar itu adalah gambar yang sering Adam buat sewaktu Jimmy masih kecil, yang setelah terlibat ketegangan sampai membuat kertasnya robek. Sang ibu akhirnya jujur bahwa sosok pria yang sudah menemui Jimmy tidak lain dan tidak bukan adalah ayahnya sendiri. He's your father. Si ibu mengaku masih sakit hati terhadap Adam yang tidak menafkahinya selama 13 tahun ini, sehingga Jimmy dilarang menemui Adam lagi apabila ia masih sayang pada ibunya. But he left us because he didn't want us. Adam sendiri akhirnya mendapat pekerjaan sebagai bartender di sebuah bar kecil. Di malam pertama ia bekerja, ada si Mike yang datang sebagai pengunjung dan langsung mengenali wajah Adam sebagai pembunuh dari kakak sahabatnya yaitu Ellie. Sehingga ketika Adam selesai bekerja dan akan pulang, Mike dan asisten paman pun langsung mencegat Adam di jalan untuk memberikan sedikit salam olahraga. Beralih ke Ellie yang mengalami minggu yang buruk ketika ibunya terkena serangan jantung dan harus dirawat di rumah sakit akibat sang ibu yang tadi siang tak sengaja melihat wajah Adam di jalanan dan langsung syok setelah teringat dengan mendiang kakaknya yang dibunuh oleh Adam. Tak sampai situ saja, Ellie kembali harus menerima fakta menyakitkan lain saat memergoki Lori, pacarnya, dan Mike, sahabatnya, sedang tutumpakan di kamar alias Ashoy, yang pada akhirnya terungkaplah bahwa alasan Lori minta putus adalah karena punya hubungan dengan Mike yang notabene adalah sahabat dekatnya sendiri.
Tak lama setelah Ellie pergi, Mike pun berjanji akan membawa Lori bersamanya keluar kota dan mulai hidup barunya dengan berkarir sebagai musisi. Tapi sebelum itu, ia memerlukan uang yang sangat banyak untuk modal mereka hidup bersama. Dan hal pertama yang harus ia lakukan adalah mencuri mobil milik pamannya sendiri. Sesuai rencana yang pernah ia ceritakan kepada Ellie, Mike berencana untuk memanfaatkan kenalan pamannya, yaitu si Madam dan si bos pengedar. Pertama-tama, Mike mendatangi tempat si Madam untuk membeli barang mahal yang katanya sangat menguntungkan sekaligus beresiko tinggi, yang karena saat ini Mike tidak memiliki uangnya, ia berjanji akan datang lagi besok dengan membawa uang pembayarannya. Dan tebak tempat siapa yang Mike datangi selanjutnya? Ya, Mike mendatangi si bos untuk membuat kesepakatan. Mike mengaku punya barang bagus, berkualitas yang mantap dengan harga lumayan. Namun untuk bisa memilikinya, Mike meminta uangnya terlebih dahulu dan menjadikan mobil pamannya sebagai jaminan apabila ia tidak kembali ke sini. I got Lex car right out front. Kembali ke Adam yang terlihat menemui Jimmy di lapangan basket tanpa sadar jika Jimmy sudah mengetahui siapa Adam sebenarnya. Marah karena sudah menelantarkan ia dan ibunya, Jimmy pun langsung pergi meninggalkan ayahnya. Tak menyerah, keesokannya Adam kembali menemui Jimmy saat sedang nongkrong bersama teman-teman. Dengan iming-iming uang $50 atau sekitar Rp750.000, Adam meminta Jimmy untuk datang menemuinya di lapangan basket. Are you f***ing serious? No, No. Setelah menunggu sekitar 30 menit, Jimmy akhirnya datang dan langsung meminta uangnya. Tanpa basa-basi, Adam langsung menceritakan tentang alasan kenapa ia menelantarkan Jimmy dan ibunya, bahwa ia sudah membunuh seseorang akibat perselisihan di masa lalu yang mengakibatkannya harus dipenjara kurang lebih 13 tahun lamanya, dan tak ada sedikit pun niatan Adam untuk menelantarkan istri dan anaknya. Jimmy langsung mendatangi ibunya di tempat kerja untuk menanyakan kenapa si ibu tidak pernah menceritakan kronologi yang sebenarnya. Rupanya selama ini si ibu tidak memberitahu tentang alasan kenapa Adam pergi. Ia hanya mengatakan bahwa Adam adalah seorang pembohong yang menelantarkan keluarganya. Tak pernah sekalipun ada cerita tentang Adam yang masuk penjara gara-gara bunuh orang. Sehingga mulai hari ini, Jimmy akan selalu menemui Adam ayahnya meskipun si ibu terus melarangnya. What's gonna tear us apart is you trying to control everything, like you always do. Dengan fakta bahwa anaknya sudah dewasa dan sudah tidak bisa dilarang-larang lagi, ibu pun mengizinkan Jimmy menemui ayahnya. Tapi sebelum itu, si ibu menelpon Adam untuk memberikan beberapa syarat apabila mau menemui Jimmy, sekaligus meminta maaf jika selama ini dirinya terlalu keras kepada Adam. Mendengar hal itu, Adam pun terlihat sangat semeringah, senang, dan mungkin malam ini adalah malam paling bahagia selama hidupnya. Beralih ke Mike yang terlihat jalan bareng dengan Lori, tepat esok pagi, mereka akan terbang keluar kota untuk memulai hidup baru bersama dan meminta Lori untuk pergi duluan ke bandara, tunggu di sana. Sementara Mike akan menyelesaikan urusannya demi bisa punya uang untuk bekal mereka nanti. Alright. See you later. Lori yang sangat senang akan memulai hidup baru pun curhat kepada teman satu kosnya bahwa ia akan pergi keluar kota, dan si teman tentu saja mensupport apapun untuk kebahagiaan sahabatnya. Di mana pada saat yang bersamaan, Mike akhirnya tiba di depan gedung apartemen kediaman si Madam, yang di situ ada seorang penjaga yang memberitahu bahwa si Madam sedang melakukan pertemuan penting di dalam, sehingga Mike menitipkan uang itu kepada si penjaga dan memintanya untuk segera ambilkan barang yang sudah disepakati kemarin. Setengah jam menunggu, si penjaga tak kunjung keluar membawakan barangnya, sehingga Mike yang merasa dibodohi pun langsung masuk ke dalam dan... Ya, si Madam ternyata sedang santai bersama anak buahnya dan sama sekali tidak ada rapat penting seperti yang dikatakan. Pada akhirnya, Mike pun sadar jika semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh si Madam yang sengaja ingin mendapatkan uang tersebut secara cuma-cuma, setelah menyadari jika Mike hanyalah seorang bocah bodoh kemarin sore yang mencoba peruntungan dalam bisnis seperti ini. No. Stop. I won't hold it against you. Celakalah Mike yang datang menemui si bos tanpa membawa barang yang dijanjikan. Uang raib, barang tak ada. Mau bagaimana coba? Merasa dipermainkan oleh bocah kemarin sore, si bos pun menyita mobil milik pamannya, termasuk mengancam akan menghabisinya apabila Mike tidak mengembalikan semua uangnya pagi ini juga. They got Tomoya. I'll take both your eyes. Dengan pikiran yang buntu, Mike yang sudah kapoekan pun nekat merampok satu persatu toko yang ada di wilayah tersebut, di mana pada saat yang sama kita akan melihat si Ellie sedang mendatangi bar tempat Adam bekerja dengan maksud untuk membalas dendam atas kematian kakak tercintanya.
Karena masih ramai pengunjung, Ellie pun tetap sabar menunggu sampai situasi sepi, di mana Adam sendiri sedang ngobrol dengan Samsul perihal kebahagiaannya yang kini sudah baikan dengan sang mantan, bahkan diizinkan bertemu dengan Jimmy, anak kesayangannya, tanpa sadar jika di situ ada sosok Ellie yang berniat buruk terhadapnya. Tak lama setelah Samsul pergi, Ellie langsung menodongkan pistolnya yang membuat Adam kebingungan. Namun setelah Ellie jelaskan, Adam akhirnya ingat bahwa Ellie adalah adik dari seseorang yang sudah ia habisi di masa lalu. No, I was! Now you know what I want? Dan ya, muncullah Mike yang secara kebetulan berniat merampok di tempat ini, di mana situasinya berakhir menjadi salah paham. Tatkala Ellie menganggap jika kedatangan Mike ke sini adalah untuk menghabisinya demi bisa memiliki Lori seutuhnya, sehingga Mike akhirnya maut setelah tertembak di bagian kepala. Sementara untuk Ellie, ia hanya mengalami luka tembak kecil di bagian paha. Tak ingin masalahnya terus berlanjut, Adam menawarkan kesepakatan dengan akan memberi pengakuan kepada polisi bahwa Ellie hanya mencoba membantunya dari perampokan. Tak hanya itu saja, karena Ellie terus menodongkan senjata, Adam pun mengaku bahwa ia sangat menyesal dan tak bisa mengembalikan kakaknya lagi. Ellie juga menceritakan tentang putranya yang masih remaja dan memohon kerjasama dari Ellie agar mau mengerti situasinya saat ini. Please. Just let me help you, man. Give me your hand. Sungguh sangat di luar dugaan, Ellie tetap menembak Adam hingga maut. Dari berita di televisi, pihak kepolisian menduga jika Adam telah menjadi korban perampokan saat sedang membela diri. Yang berita ini langsung sampai ke telinga Samsul, sang mantan, dan juga Jimmy putranya pun sama dengan si paman yang begitu terpukul setelah mendengar selentingan kabar terkait Mike, keponakannya yang terpaksa merampok setelah dipaksa melunasi hutangnya oleh si bos, sehingga ia dan asisten pun langsung mendatangi kediaman si bos dan melakukan pembantaian yang membuatnya harus dipenjara. Lori sendiri terlihat sudah berada di bandara menunggu kedatangan Mike yang sampai lebaran tahun 2050 pun tak akan pernah datang. Sementara untuk Jimmy, baru saja bisa merasakan kasih sayang dari seorang ayah, kini ia harus merasakan kehilangan lagi dan mungkin akan melakukan pembalasan serupa kepada Ellie, sehingga balas dendam akan terus berulang dan tak pernah ada ujungnya. Tamat ending yang cukup menyesekkan.